Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sekarang berada di penghujung bulan Sya'ban yang sebentar lagi semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga maghfirah atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya berharap janji yang mulia itu kita dapatkan semuanya di bulan Ramadan, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan tersebut dalam kondisi diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, keberkahan dan juga rahmat yang lainnya. Amin. Dan itu semuanya perlu adanya usaha untuk meraihnya, ya. Dan kita menghindari hal-hal yang bisa membatalkan itu semuanya, ya. Karena hakikatnya puasa ini tidak hanya menahan makan minum atau sesuatu yang batalkan puasa saja, tapi juga menghindari dan meninggalkan perkara-perkara yang bisa menggugurkan pahala atau menguranginya, ya. Dan insyaallah pada pagi kali ini kita akan bahas tentang poin-poin yang bisa mengurangi pahala atau kualitas puasa kita, ya. Atau bahkan ini bisa berguguran pahala tersebut, ya. Dan ketahuilah, ya, ini tidak semua manusia yang berjumpa dengan bulan Ramadan dia mendapatkan keutamaan bulan Ramadan tersebut. Hanya orang-orang yang dipilih dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan itu semuanya. Tidaklah kita mendengar apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos, ya. Betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan dari puasa yang dia tunaikan tersebut illal ju' wal atos, kecuali adalah rasa lapar dan dahaga. Tidak mendapatkan pahala, ya. Cuman mendapatkan lapar dan dahaga juga. Dan tidaklah kita mendengar juga hadis Nabi SAW tatkala beliau berada di mimbar kemudian amin sebanyak 3 kali, ya. Ternyata setelah ditanya para sahabatnya, waktu itu Jibril datang padanya kemudian berdoa 3 hal, ya. Salah satunya yang diaminkan oleh Rasulullah SAW dari doa Jibril tersebut, ya, raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan walam yughfar lahu, ya. Celakalah seorang hamba yang telah dia itu berjumpa dengan bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ini bukan karena dia meninggalkan puasa. Kalau ini sudah jelas hukumnya, ya. Orang yang meninggalkan puasa apalagi berkeyakinan puasa itu tidak wajib, ya. Ini jelas dia telah melakukan perbuatan dosa, ya, bahkan dosa kekufuran. Ini seperti yang sudah kita pelajari, ya. Meyakini atau meragukan syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, mungkin saja dia melakukan puasa tapi juga melakukan pembatal atau amalan-amalan yang bisa mengurangi pahala puasa tersebut. Sehingga puasa yang dia tunaikan tidak berkualitas, ya, tidak mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita sebutkan, ya, beberapa poin sebelum kita menyebutkan jenis amalan-amalan yang bisa mengurangi pahala puasa, ya.
namun tidak membatalkannya, ya. Artinya puasa tersebut sah, ya, dia tidak harus mengqadha'nya, namun pahala yang dia dapatkan berkurang, ya. Kita sebutkan beberapa kaidah penting, ya, sebelum kita menyebutkan poin-poin tersebut. Kaidah yang pertama, ya, laisa kullu man dakhala alaihi Ramadan, ya, yughfar lahu. Tidak semua orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan serta-merta langsung dia mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena janji mendapatkan pengampunan ini semuanya itu bersyarat, ya. Salah satunya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ya. Barang siapa yang dia itu berpuasa, ya, berpuasa imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan ihtisaban, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Bagi siapa ini? Orang yang berpuasa dengan keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, ya, berkaitan dengan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini juga demikian, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan sebab amalan tertentu, ya. Dan lain, ya, dari amalan-amalan yang lainnya, ya. Ini semua sebagai syarat datangnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak hanya seorang berjumpa dengan bulan Ramadan berarti sudah diampuni dosanya, tidak demikian, ya. Ini adalah pemahaman yang keliru yang perlu diluruskan, ya. Jadi pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tersebut harus dicari, ya. Dengan cara bagaimana? Menunaikan sebab-sebab, ya, datangnya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara perkara yang harus kita ketahui, ya, kullu ma'siyatin tu'athiru 'ala shiyam, ya. Setiap perbuatan kemaksiatan ini berpengaruh kualitas puasanya seseorang, ya. Semakin dia meninggalkan perbuatan kemaksiatan, semakin berkualitas puasa yang dia tunaikan. Semakin dia bermaksiat, ya, tatkala dia berada di bulan Ramadan, tatkala dia menunaikan puasa ini, puasanya semakin berkurang kualitasnya, ya. Boleh jadi puasanya sah, namun, ya, puasanya ini berkurang pahalanya, ya. Nilainya sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh lisannya, yang dilakukan oleh pendengarannya, yang dilakukan oleh matanya, tangannya, ya, dan seterusnya. Ya, apapun jenisnya dari kemaksiatan ini bisa mempengaruhi kualitas puasa yang dilakukan oleh seorang. Tentunya tadi sudah kita sebutkan, semakin banyak yang ditinggalkan dari kemaksiatan, semakin berkualitas pula, ya, puasa yang ditunaikan oleh seorang. Sebaliknya, semakin banyak kemaksiatan yang dilakukan, maka semakin, ya, rendahlah nilai. Kemudian, ya, ini berkaitan dengan kaidah atau pokok yang tadi disebutkan sebelumnya, ya, setiap kemaksiatan itu mempengaruhi kualitas puasa. Fasadus shaum bimakna la nalzam biqada'ihi. Taib. Jadi kalau disebutkan rusak puasanya, ya, ini tidak harus dia mengqadha'nya, ya. Seperti orang berpuasa, dia tidak melakukan pembatal puasa, namun, ya, dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ini rusak puasanya. Artinya apa? Pahalanya ini sedikit, ya. Dan dikatakan rusak puasanya tidak harus dia mengqadha'nya, ya. Saya merasa tidak sempurna, ya. Saya merasa kurang dengan puasa selama 30 hari ini. Ya, perasaan ini tidak mengharuskan dia harus mengqadha' selama 30 hari, ya. Nanti akan disebutkan bagaimana cara menyempurnakan pahala dari puasa yang dilakukan seorang karena banyak kemaksiatan, ya. Baik, ini perlu dipahami, ya. Jadi kalau orang berbuat kemaksiatan pahalanya ini berkurang, maka tidak boleh, ya, tidak boleh dia itu mengqadha'nya di hari yang lainnya. Taib.
la tubtilus syam walakinnaha tanqusu. Segala jenis kemaksiatan ini tidak membatalkan puasa, ya. Tidak membatalkan puasa. Akan tapi dia akan mengurangi pahala puasa, ya. Maka hati-hati, ya. Kita betul-betul puasa menahan dari kemaksiatan tersebut. Asyamu, ya, yufadu jawarihuhu anil ma'asi. Puasa, ya, yang sempurna adalah orang yang berpuasa menjaga anggota badan yang lainnya dari kemaksiatan, ya. Jadi yang puasa tidak hanya menahan makan minumnya saja, tapi menahan seluruh anggota badannya. Ada ini enggak Mas, tisu enggak? Menahan seluruh anggota badannya dari perbuatan kemaksiatan, ya. Ini puasa yang sempurna, ya. Puasa yang sempurna adalah meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa dan menjaga seluruh anggota badannya dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kemudian pokok yang lainnya yang harus diketahui, hifdzul waqti an kathratil ma'asi, ya. Taib, kasratil mubahat, ya. Maksudnya di sini hifdzul waqti an kasratil mubahat, menjaga waktu jangan berlebih-lebihan di dalam perkara yang mubah, ya. Ini juga penting karena apa? Kalau waktunya dihabiskan dalam perkara-perkara yang mubah, maka puasanya ini kurang berkualitas. Meskipun, ya, puasanya ini sah, puasanya itu tidak batal, ya. Seperti seorang, ya, yang berpuasa seharian main game saja, ya. Komputerku kuat ini, ya, listriknya juga kuat, ya. Pas pekerjaan nggak ada yang harus ditunaikan, ya. Mulai sahur, sholat subuh dinyalakan, capek istirahat sebentar, nyalakan lagi, ya. Sholat duhur, sholat. Puasanya sah nggak? Sah, tapi dia memperbanyak berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah, ini juga mengurangi kualitas puasa seorang, ya. Atau yang lainnya, misalkan tidur, ya, habis puasa, habis sahur, sholat subuh kemudian tidur. Dengar sholat duhur, dia bangun sholat duhur, istirahat sebentar, tidur lagi, ya. Dengar asar, dia bangun, ya, baru mandi, keliling, cari buka puasa, ini, ya. Ini puasanya juga sah, tapi memperbanyak tidur, perkara yang mubah ini juga tidak baik. Atau yang lainnya, ya, bisa game, bisa perkara yang mubah, atau bekerja full, ya, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini perkara yang mubah juga, ya. Dan seterusnya dari perkara mubah yang lainnya, ini seorang tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau itu semuanya terjadi? Tadi sudah disebutkan, ya, ini tidak membatalkan puasa, maka tidak mengharuskan dia itu mengqadha'nya. Bagaimana cara menyempurnakan, ya, pahala yang hilang? Hendaklah dia betul-betul bertaubat dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga, ya, ada amalan khusus seperti zakat fitrah, ya. Ini juga disebutkan zakat fitrah itu bisa, yaitu membersihkan, ya, dari orang yang berpuasa dari perkataan-perkataan yang kotor, ya, yang lalai di dalam puasanya tersebut. Ini ada caranya semuanya, ya. Makanya, ya, ini juga bukan disengaja, ini tak saya game saja selama sebulan nanti bayar zakat terus bertaubat, ya, tidak demikian, ya. Tapi kemaksiatan tersebut memang karena kelalaian dia, ya, bukan kemaksiatan yang direncanakan. Nah, ini poin-poin penting sebelum kita jelaskan beberapa amalan yang dia itu bisa mengurangi pahala seorang tatkala menunaikan puasa. Sekarang kita sebutkan, ya, beberapa hal, dan ini sebagai contoh saja. Prakteknya sangat banyak sekali sesuai kaidah yang kita sebutkan tadi, ya. Seperti yang pertama, musyahadatun nisa al-mutabarrijat, ya. Memandang wanita-wanita yang buka auratnya, ya. Ini mengurangi pahala puasa, ya. Kalau seandainya bagaimana Pak Ustadz, kita mengharuskan belanja di pasar, kita transaksi di toko, kita harus membayar ini di outlet tertentu dan seterusnya, yang pelayannya adalah wanita yang tidak menutup aurat, ya. Bagaimana demikian tersebut?
maka sesuai dengan kemampuan yang dia miliki harus ghaddul basar, ya. Dia apa? Sesuai dengan kemampuannya menundukkan pandangan, ya. Menundukkan pandangan. Dan Allah Subhanahu wa taala ini mengetahui apa yang ada dalam hati manusia, ya. Mengetahui apa yang dalam hati manusia. Kalau ini terjadi dan manusia itu menikmati perkara tersebut, pahalanya akan berkurang, ya. Bisa merusak kualitas puasa seorang. Tapi kalau ini terjadi dan dia berusaha menghindari dan ini memang harus, ya, dan dia memandang sesuai dengan hajatnya saja, ya, dan memang tidak ada niatan untuk bernikmat-nikmat dalam kemaksiatan tersebut, insya Allah ini adalah perkara yang dimaafkan, ya. Tapi kalau menyengaja, ini bisa mengurangi pahala dan kualitas puasa seorang, ya. Nabi SAW menyebutkan, ya, dalam hadisnya, malam yada' qala zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, beramal dengan kedustaan, melakukan tindakan-tindakan bodoh, ya, artinya tindakan-tindakan yang menyelisih syariat agama Islam, ya, yang tidak dasari ilmu. Falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh, ya, usaha dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya, ini ancaman bagi orang-orang yang dia itu melakukan perbuatan dosa, ya, apalagi menyengajanya tatkala sedang berpuasa, ya. Kalau tidak berpuasa ini dosa, apalagi ketika berpuasa, ya, tidak hanya dosa akan tapi juga merusak amalan yang lainnya, yaitu amalan ibadah puasa yang dia tunaikan. Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya asabbu wasadmu minas shaim, ya, mencela, mengolok-olok, ya, tatkala seorang itu berpuasa, ya, yaitu perang mulut, ya, ejek-ejekan, olok-olokan. Ini juga tidak membatalkan puasa, namun bisa mengurangi atau merusak pahala puasa seseorang, ya. Ya, adabnya sudah kita sebutkan, orang yang berpuasa hendaknya dia tidak hanya berpuasa dari makan dan minum, tapi dari perkara-perkara, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh lisan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya terkait masalah ini, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, seandainya pada hari puasa kalian, fala yarfus yauma idzin, hendaklah dia itu jangan berkata-kata kotor, ya, berkata-kata jorok, ya, wala yashub fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim, ya. Dan juga dia itu tidak mengatakan, ya, suatu perkataan yang bikin geger, ya, bikin apa? Pertikaian, ya. Dan seandainya ada yang mengoloknya, ada yang mengejeknya, ada yang menyindirnya, ada yang bikin emosi dia, ya, atau yang bikin gaduh, falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya aku orang yang berpuasa, ya. Nah, ini disebutkan oleh Nabi SAW bagaimana sikap kita tatkala dipicu emosi kita, ya. Bagaimana sikap kita tatkala orang itu mengolok-ngolok kita. Bagaimana, ya, sikap kita tatkala seorang itu ngajak berantem, ngajak geger dan seterusnya, ya. Maka kita tidak membalasnya, tapi dengan balasan yang sesuai dengan ajaran wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dengan cukup mengatakan saya adalah orang yang berpuasa, ya. Diajak lagi saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Allahu Akbar, ya. Ini luar biasa sekali, ya, tatkala seorang bisa menunaikan hal tersebut, ya. Ini olok-olokan tidak membatalkan puasa, akan tapi ini bisa merusak pahala puasa atau mengurangi pahala puasa tersebut. Selanjutnya di antara perkara yang lain, ya, yang bisa mengurangi atau merusak pahala puasa, kalau tadi adalah orang yang dipicu kemarahannya, emosinya, ya, ditantang oleh orang, diolok oleh orang, ya. Kalau ini sebaliknya, ya, orang-orang yang dia itu mengolok-ngolok, orang yang mencela, orang yang bikin ribut dan seterusnya, ini puasanya tidak batal, akan tapi kualitas puasa tersebut akan rusak, ya.
pahalanya akan berkurang, puasanya tidak berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia memicu yang lainnya untuk berbuat pelanggaran, berbuat kemaksiatan, ya. Ini seperti dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sama, ya. Malam yada qala zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh puasanya orang-orang yang dia itu tidak meninggalkan, ya, perbuatan kemaksiatan yang ada di lisannya maupun di amalan yang dia tunaikan, ya. Karena inti dari puasa ini adalah agar manusia itu bisa mentahqiq mewujudkan ketakwaan di dalam puasanya. Tapi kalau seandainya dia malah berseberangan dengan sebab-sebab ketakwaan, maka ini puasanya ini tidak sesuai dengan maksud yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, berpuasa ini agar kalian bertakwa. Tapi kalau dia melakukan sebab-sebab yang bisa menyelisih ketakwaan ini, maka puasanya ini adalah puasa yang tidak berharga, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ini berkaitan yang nomor 2 sama nomor 3, ya. Yang nomor 2, kita tidak terpicu kemarahannya karena perbuatan orang, karena ucapan orang. Yang nomor 3 sebaliknya, ya. Kita tidak memicu, kita tidak menyebabkan orang lain itu marah atau melakukan perbuatan kemaksiatan. Kalau itu semuanya terjadi, maka puasa kita ini rusak pahalanya, berkurang pahalanya, meskipun tidak mengharuskan kita itu yaitu mengqadha puasa yang sudah kita tunaikan. Kemudian perkara yang lainnya yang bisa mengurangi dan menghilangkan atau merusak pahala puasa seorang, yaitu seorang melakukan perbuatan ghibah wan namimah, ya. Ghibah itu menceritakan kondisi saudaranya yang dia tidak hadir, ya. Seandainya dia mengetahui mendengarnya, maka dia itu akan tidak rela atau marah. Ini namanya ghibah, ya. Ghibah ini tidak diperbolehkan. Wan namimah, namimah itu adu domba, ya. Biar dua saudaranya ini saling bertikai, ya. Saling bermusuhan. Ini perbuatan dosa, ya, di luar bulan Ramadan, di luar puasa. Dan semakin ini, ya, terlarang tatkala berada di bulan Ramadan, tatkala seorang melakukan puasa, ya. Tidak hanya, ya, dia itu mendapatkan dosa karena perbuatan tersebut, bahkan hal ini bisa mengurangi atau merusak pahala puasa yang dilakukan oleh seseorang, ya. Taib disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terkait dengan masalah ini, laisa siyam minat ta'am wa syarab innamas siyam minal lagwi war rafas, ya. Puasa itu tidak hanya meninggalkan makan dan minum saja, tetapi puasa ini adalah seorang juga meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, ya, dan juga ucapan-ucapan kotor, ya. Apalagi jelas-jelas perbuatan dosa, maka ini harus ditinggalkan, ya. Karena hakikat puasa yang sempurna tidak hanya meninggalkan makan dan minum, akan tapi meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, hal-hal yang sia-sia, dan juga ucapan-ucapan kotor, ya. Maka ini perlu diperhatikan, ya. Orang yang berpuasa hendaknya dia memperhatikan perkara tersebut agar puasanya ini betul-betul, ya, berkualitas di Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya orang yang melakukan perbuatan tersebut dan dia mengingat apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas, rubba qaimin hadduhu min qiyamihi as-sahr, ya. Banyak sekali orang yang berpuasa, ternyata apa yang dia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga, ya. Banyak sekali orang yang melakukan sholat lail, yang dia dapatkan hanyalah melean di waktu malam saja. Mereka, orang yang berpuasa, orang yang sholat lail, tidak mendapatkan pahalanya. Karena apa? Salah satunya yang dia lakukan, puasa ini hanya menahan makan minum saja, ya. Ucapan kotor masih dia lakukan, ya. Perkara yang sia-sia masih dia lakukan. Ini yang menyebabkan pahala akan berkurang atau bahkan lenyap, waliyadu billah, ya.
Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang demikian tersebut ya. Maka caranya bagaimana? Ya kita ketika tema di dalam majelis ya, apa yang kita lakukan yaitu ucapan-ucapan yang mubah minimal ya, atau ucapan-ucapan yang baik, bahas tentang ilmu agama, bukan bahas tentang seseorang ya. Dan bahas tentang seorang ini diperbolehkan kapan itu? Tatkala memang ya, ada hajah untuk menyelesaikan masalahnya ya, untuk mencari solusi ya, untuk menetapkan hukum atau kemaslahatan yang lebih banyak dan seterusnya, makanya diperbolehkan. Bukan dalam rangka menghinakan dia atau mengumbar aibnya, tapi untuk memperbaiki dia ya, atau memperbaiki orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka ini boleh diceritakan dalam rangka membahas solusi yang ada gitu ya. Nah, itu nomor 4 ya, yaitu seorang menjaga lisannya, jangan sampai dia melakukan ghibah atau namimah. Ini di luar puasa terlarang. Tatkala berpuasa lebih terlarang, tidak hanya berdosa karena perbuatan tersebut, tapi juga merusak pahala amalan yang tercampur dengan perbuatan tersebut. Selanjutnya yang nomor 5, al-kalamusu ya, perkataan-perkataan yang buruk ya. Dan ini luas sekali perkataan yang buruk ya, yang buruk untuk dirinya sendiri ya, atau yang buruk untuk yang lainnya ya. Ini termasuk perkara-perkara yang bisa mengurangi kualitas ibadah puasa seorang ya. Seperti kalau di negeri kita Jawa Timur, nggak tahu Jawa Barat ada apa enggak. Oh, ada Jawa Barat ya. Kalau Jawa Timuran mungkin seperti ungkapan-ungkapan yang buruk, misuh ini kan, perkataan-perkataan kotor ya, atau marah yang berlebih-lebihan ya, dan seterusnya. Ini perbuatan yang harusnya dihindari ya, seharusnya dihindari. Tidak boleh kita terpancing karena kemarahan kita kemudian terjerumus pada perkataan-perkataan yang buruk ya, atau seperti mengolok-olok, mengikut-ikut pemberian. Ini jenis keburukan-keburukan yang ada, yang sering dilakukan oleh manusia ya. Ini tidak membatalkan puasa, tapi merusak pahala puasa seorang. Dia tidak mengqadha ya puasa karena perbuatan ini, tapi ya dia kehilangan pahala karena perbuatan ini ya. Maka perlu hati-hati ya, orang yang berpuasa harus meninggalkan perkara-perkara yang berhubungan dengan kalam yang buruk tadi, atau bahkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti tadi sudah kita sebutkan ya, mengolok-olok, mengejek, mengungkit pemberian, atau misuh-misuh dan seterusnya. Maka ini tidak halal bagi orang yang berpuasa dan bisa mengurangi pahala atau membatalkan pahala puasa yang dilakukan oleh yang berpuasa tadi. Dan ini teman-teman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, ada di komunitas-komunitas tertentu yang dia itu sering dengan mudahnya melakukan ucapan-ucapan yang kotor ini ya. Dan ini terus berlangsung. Kenapa? Yang pertama, tidak ada orang yang berilmu di tempat tersebut ya. Seperti, maaf ya, ini kita tidak sebutkan sebagian tapi kebanyakannya ya. Seperti orang pekerja kasar di sawah-sawah ya. Kita nggak nyebutkan semuanya, tapi apa yang sering terjadi, atau biasanya di pembangunan semacam ini ya. Ini ngomongnya itu kotor-kotor semuanya terkadang ya. Dan tidak ada ahlul ilmi yang bisa meluruskan. Ini kita nggak menyebutkan secara mutlak ya, tapi contoh yang sering terjadi ya, atau mungkin di pasar-pasar dan seterusnya. Maka sungguhnya sangat indah sekali, dan ini sudah pembahasan sudah berlalu ya. Seorang apapun profesinya, kalau dia itu mengilmui sebelum dia itu bekerja ya, potensi-potensi kemaksiatan itu akan hilang ya. Ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan buruk ini akan hilang karena adanya ahlul ilmi ya, yang dia itu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ini yang pertama, tidak adanya orang berilmu. Kedua, mungkin ada orang yang berilmu tapi tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga bahaya ya. Ini juga bahaya. Kalau kita memang seperti itu dan tidak bisa merubah kemungkaran, pilih saja tempat kerja yang lainnya yang amar dari kemungkaran tersebut ya. Insya Allah kalau kita meninggalkan hal tersebut karena takut pada Allah ya, karena cinta pada Allah, karena mengikuti sunnah Rasulullah, pasti akan dipilihkan ya tempat yang lebih mulia.
tempat yang bagus. Ini ya. Ini rahasianya ya, bagaimana menggapai keberkahan dari aktivitas yang kita tunaikan. Harus memiliki ilmu, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan ya berani kita itu berpindah dari tempat-tempat kemungkaran. Kemudian selanjutnya di antara perkara yang tidak membatalkan puasa akan tapi merusak pahala puasa, di antaranya yaitu syahadatuz zur fi Ramadan. Persaksian palsu, ya, persaksian dusta. Ya. Maka ini juga akan merusak pahala seorang tatkala berpuasa. Atau transaksi-transaksi yang dibungkus dengan kedustaan, ya. Transaksi jual beli atau yang lainnya ya yang dibungkus dengan kedustaan, maka hal tersebut bisa mengurangi pahala puasa ya. Sebagian disebutkan di hadis Rasulullah SAW yang awal tadi, malam yada qaula zur wal amal bih ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan perkataan dusta atau amalan-amalan yang dicampur dengan kedustaan tersebut ya. Maka ini perlu ditinggalkan. Betul-betul seorang yang berpuasa dia membersihkan lisannya, membersihkan perbuatannya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini tidak hanya orang-orang yang transaksi ya. Misalkan juga orang yang bekerja di kantoran ya. Dia mencuri waktu, dia mencuri data atau laporan dan seterusnya, ini juga termasuk perbuatan dusta yang harus dihilangkan ya, harus dihindari ya. Kalau ini sampai terjadi, maka yang terjadi adalah pahala puasa yang dia tunaikan ini akan berkurang ya, akan merusak kualitas dari puasa yang dia lakukan. Sudah tunaikan kejujuran dan tutup rapat-rapat was-was syaitan ya. Kalau saya ini membisikkan kejujuran tersebut akan merugikanmu, kalau kejujuran tersebut akan ya mengurangi labamu, kalau kejujuran tersebut akan menjadikan bangkrut usahamu, bisikan-bisikan tersebut dihilangkan semuanya ya. Kemudian dipastikan di dalam hatinya yaitu kejujuran ya. Ini yang akan mendatangkan keberkahan meskipun awalnya ini adalah sangatlah sulit ya. Perkara selanjutnya yang bisa merusak pahala seorang, mengurangi pahala seorang, yaitu musyahadatul aflam wa tilfas wa la'bun wal waraq ya. Menyaksikan film-film, menyaksikan yaitu acara-acara televisi, bermain-main dan juga bermain kartu ya. Ini secara asal ya, kalau yang ditunaikan ini adalah suatu yang mubah ya, permainan yang mubah, maka ini diperbolehkan. Tapi maksudnya di sini adalah berlebih-lebihan ya di dalam perkara-perkara yang semacam ini. Ya, menonton film terus ya, melihat acara televisi terus. Ini juga menarik, ganti yang lainnya, ini juga menarik, ganti yang lainnya dan seterusnya ya. Atau bermain-main atau bermain kartu dan seterusnya, atau jenis permainan yang melalaikan ibadah yang lainnya, maka hal ini bisa merusak kualitas ya puasa seorang. Silahkan kalau seandainya perlu melihat misalkan acara-acara namun yang bermanfaat ya. Dan jangan sampai melalaikan kewajiban yang lainnya ya. Kalau perlu memang dia itu ya waktu sejenak istirahat ya, berkumpul dengan keluarganya, senda gurau di situ, silahkan ya. Bahkan ini adalah sesuatu yang bisa menguatkan ya hubungan keluarga tersebut. Tapi jangan berlebihan ya. Dan seterusnya di antara perkara mubah yang lainnya ya, misalkan menghadirkan termasuk ini makanan ya. Ini secukupnya, tidak berlebihan sehingga nanti tersisa kemudian dibuang ya. Ini tidaklah baik. Masih banyak orang-orang yang butuh makanan ya. Lebih baik daripada kita mampu untuk ya memakannya, maka jangan dibuang-buang sia-sia. Berikan pada orang-orang yang membutuhkan ya. Boleh saja kita merasa sederhana masakan kita, misalkan pindang atau tempe atau tahu ya. Ini masakannya sederhana, tapi orang itu berangan-angan ya, yang di bawah kita bisa makan seperti kita. Ya, mungkin mereka tiap hari ikan asin, mungkin kerupuk dan seterusnya. Pengen meningkatkan saja ke tahu tempe atau pindang misalkan ya, atau yang lain lebih tinggi, yaitu tidak mampu. Ya, maka jangan sia-siakan harta. Ini termasuk bisa mengurangi kualitas ya pahala seorang. Ini ya, ini terutama yang masih belum punya tanggungan.
para pemuda, para pemudi atau ibu-ibu ya sudah selesai tugasnya, jangan habis-habisan waktunya untuk bermedia sosial, jangan habis-habisan waktunya untuk melihat acara-acara televisi dan seterusnya. Buka ya mushafnya, baca, putar radionya, mendengarkan kajian ya, kembali ya di murojaah hafalannya misalkan, atau kebaikan-kebaikan yang lain sangat banyak sekali ya. Jangan sampai ini terlalaikan karena perkara-perkara yang mubah yang kita sukai ya. Kalau bapak-bapak biasanya apa? Dihabiskan waktunya untuk nonton acara bola misalkan ini ya, atau olahraga yang lainnya, atau ditaskan untuk mancing misalkan, habis subuh mancing, alasannya cari apa? Menu buka puasa, nanti pulangnya asar, ikannya langsung digoreng, ini sia-sia ya. Atau seharian ngerawat burungnya saja ya, biasanya apa? Burung, terus kalau kucing kan nggak terlalu ya burung dipanas nih, diyup nih, didur nih, dipeteti, kesel, didelok mana ya, ini nggak ada habisnya ngerawat burung. Tapi poinnya sudah pahami ya, jangan sampai perkara yang mubah yang disukai ini melalaikan kewajiban ya, melalaikan kebaikan, melalaikan ibadah. Kalau sampai itu berlebihan dan itu terjadi, ini bisa mengurangi pahala puasa atau merusak kualitas puasa yang dilakukan oleh seorang tersebut ya, hati-hati. Kemudian yang terakhir yang sering terjadi ya di masyarakat kaum muslimin ya, karena mungkin ini ada hadisnya, apa? Tidurnya orang yang berpuasa ibadah ya. Akhirnya dia fokus ibadah apa? Tidur saja ya. Ini salah. Kalaupun hadis itu sahih, misalkan kita sebutkan ya, ini adalah tidur yang dianjurkan ya. Tidur karena kecapean istirahat, tidur siang ya, setelah sholat duhur, ini karena apa? Ada sunnahnya. Adapun yang dia menyengaja berlebihan dalam hal tidur ini, maka ini tidak dianjurkan ya. Dan orang tatkala betul mengatur ya waktunya, artinya punya jam-jam yang dia sudah atur ya, kegiatan-kegiatannya, ini akan mudah, tidak akan kecapean di waktu-waktu tertentu ya. Orang yang mau misalkan ya mengakhirkan sahur, dia akan tidak lemes di waktu siangnya ya. Orang yang mau tidur di siang hari, nanti juga tidak akan merasa letih, capek, ngantuk tatkala melakukan sholat tarawih ya. Orang yang bersegera untuk tidur misalkan, nanti juga akan segera untuk bangun di waktu sepertiga malam terakhir. Tidak ada ceritanya sampai bablas setelah sholat subuh baru bangun ya. Nah ini terjadi karena apa? Karena meleknya terlalu malam ya. Nah ini perlu diatur waktunya ya. Jangan sampai mentang-mentang semangat nanti baca Al-Quran terus ya sampai mau pagi dia ketiduran, malah sahurnya lewat, sholat subuhnya lewat ya. Ini disebutkan sebenarnya adalah latihan ya, di awal-awal sebelum kita masuk bulan Ramadan ini sudah dilatih ya. Bangun sepertiga malam terakhir ya, segera tidur dan seterusnya ya. Dan ketahuilah sekali lagi ya, bahwasanya orang yang berpuasa hendaknya dia tidak berlebihan dalam perkara yang mubah. Contohnya salah satunya adalah masalah tidur ini, baik itu siang hari maupun malam hari ya. Betul-betul waktunya dia gunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya ya, poin-poin dari ibadah yang ada pada bulan Ramadan ini sudah mengatur waktu kita ya. Sepertiga malam terakhir, persiapan sahur ya. Terus kemudian banyak beristighfar di situ, banyak bertaubat, kemudian makan sahur. Kemudian apa? Salat subuh berjamaah. Kemudian berzikir, baca Al-Qur'an atau murojaah kajian. Terus kemudian beraktivitas sampai siang, istirahat, tidur siang. Ini ada semua sunnahnya. Kemudian beraktivitas lagi, sholat asar, kemudian persiapan untuk misalkan berbuka, selesai sambil menunggu mendengarkan kajian misalkan, atau baca Al-Quran. Ini sudah diatur waktu kita kalau seandainya kita paham apa saja yang dilakukan, sunnah-sunnah ya yang dianjurkan dalam puasa Ramadan. Dan ini sudah kita pelajari ya. Waktunya akan diatur tersendiri ya, secara sendiri dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini ya.
malamnya juga demikian seperti itu. Nah, kita ini sebenarnya sudah tinggal ngeplekan jadwal saja ya. Wahyu ini sudah mengatur semuanya. Jama'in makan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita sampaikan pada pagi kali ini ya. Ketahuilah perkara ini semuanya tidak mengharuskan seorang ya yaitu mengqadha puasanya di hari yang lainnya ya. Akan tapi ini semuanya bisa mengurangi atau merusak pahala puasa seorang. Maka sekali lagi apa yang disebutkan Rasulullah, puasa itu tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tapi apa? Perkataan yang kotor ya, perkataan yang sia-sia, dan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan kemaksiatan. Dan cara menghapus di semuanya, kalau sudah terlanjur, banyak beristighfar, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir, di penghujung dari bulan Ramadan tersebut, seorang hendaknya apa? Dia membayar zakat fitri ya. Taib, demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga kita semua yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga kualitas puasa kita, meninggalkan perkara-perkara yang bisa membatalkan, yang bisa merusak dan mengurangi pahala puasa kita. Semoga puasa yang kita tunaikan nanti puasa makbulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mendatangkan maghfirah, rahmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri majelis kita dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.